Akhirnya Bareskrim Polri menolak pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka penistaan agama Panji Gumilang. Jadi gengs, alasan kuasa hukum Panji Gumilang ini mengajukan penangguhan penahanan ini lantaran mereka merasa kliennya ini sudah lanjut usia. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Namun sayang, penyidik Polri menolak tetap menahan Panji Gumilang lantaran dianggap tidak kooperatif saat pemeriksaan. Dan sebelumnya Panji Gumilang ini selalu banyak alasan saat akan diperiksa. Nah kan Pak, kalau merasa sudah tua ya fokus ibadah aja Pak, jangan buat masalah terus. Kami duga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan ini dalam satu malam. Ikuti saja proses hukumnya, ikuti saja proses hukumnya, dan supaya ini tidak berkembang dengan liar, ya sebaiknya kita harus ikuti secara strict menurut hukum yang ada. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut-larut cukup panjang ini di tahun ini. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nah, kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain. Jerat hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memasuki babak baru. Usai memeriksa sebagai tersangka, polisi resmi menahan Panji Gumilang di rutan Bareskrim Polri. Proses hukum yang menjerat Panji Gumilang jadi jawaban soal polemik yang terjadi di Al-Zaitun. Ketua Umum PPNU Yahya Khalil Stakuf meminta semua pihak hormati proses hukum yang bergulir di kepolisian agar narasi liar tidak semakin berkembang. Ya ikuti saja proses hukumnya, ikuti saja proses hukumnya, dan supaya ini tidak berkembang dengan liar, ya sebaiknya kita harus ikuti secara strict menurut hukum yang ada. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga angkat bicara soal proses hukum terhadap pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Ridwan Kamil bilang tugas Pemprov Jabar lebih kepada menjamin kondusivitas wilayah dan transparansi terhadap penyelesaian polemik di Al-Zaitun. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut-larut cukup panjang ini di tahun ini.
Polisi telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Panji saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dengan pasal yang disangkakan, Panji terancam maksimal 10 tahun penjara. Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, menduga telah terjadi kriminalisasi dan politisasi terhadap kliennya. Telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama pada 1 Agustus 2023. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri hingga 21 Agustus mendatang. Atas proses hukum tersebut, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menduga kliennya telah dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kami duga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan, ya. Ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim. Kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang ini. Hendra menambahkan, pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum untuk membela Panji Gumilang. Ia juga telah mengajukan penangguhan penahanan kliennya dengan alasan usia Panji sudah sepuh. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik, ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan belum menerima surat penangguhan penahanan Panji Gumilang. Ia juga mengatakan penangguhan penahanan adalah hak tersangka, namun penyidik memiliki pertimbangan sendiri. Alasan penyidik menahan Panji adalah ancaman hukuman kasusnya lebih dari 5 tahun penjara. Selain itu, Panji dianggap tidak kooperatif karena sempat mangkir dalam panggilan pemeriksaan dan dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Panji dijerat dengan pasal berlapis, yakni penodaan agama, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Hukum Pidana tentang berita bohong dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.